Selamat datang di bacaan pekan kali ini, pekan dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 14 April tahun 2024. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan pekan kali ini. Kita mulai dari tanggal 8. Ini adalah saat bulan baru. Bulan barunya tuh sebenarnya tanggal 9, tetapi sudah sangat eksak aspek, sangat dekat dengan midnight. Jadi ini bulan baru, kita lihat di 19 derajat 24 menit. Pukul 1:21 dini hari waktu Indonesia bagian barat. Ya. Kalau kita lihat kembali, nah, apa yang terjadi pada saat bulan baru ini? Bulan baru ini berdekatan dengan North Node dan South Node, artinya akan ada gerhana. Gerhananya adalah gerhana matahari. Jadi kalau kita lihat di news ya, jadi kita bisa search aja di Google, itu bisa dilihat langsung di Texas, Amerika ya, ke gerhananya. Jadi kira-kira ada di sana. Karena kalau di Indonesia kan masih dini hari. Jadi kita tidak bisa melihat solar eclipse-nya tersebut. Nah, yang paling penting dari makna bulan baru solar eclipse itu kita lihat pertama dari solar eclipse-nya. Solar eclipse, dan supermoon juga ya. Supermoon itu terjadi tanggal 10 Maret ya. Jadi kalau kita ingat-ingat kira-kira tanggal 10 Maret ketika bulan purnama kemarin ya, 10 Maret, bulan baru itu supermoon, itu adalah jarak terdekat antara bulan dengan bumi. Itu emotion are running high waktu itu ya. Tapi sekarang kita mencari ini new moonnya. New moonnya adalah a start is coming, karena new moon in Aries ya. New moon 1 yang kemudian kita cari, sebentar saya belum dapat. Yang jelas dia adalah bulan baru di Aries. It's time to take action ya, di Aries ya. It's time to take action, new moon in Aries. Jadi new beginning tadi, kemudian it's time to take action. The flame is lit, a wonderful new start beckons, and you're on the right track. Drawing this card is a superbly positive sign. If there is something you want to happen in your life, take this card as a big yes from the universe. This is the time really turn into your dream. You may still have a long way to go. After all, Aries is the first sign of the zodiac, but you're on the way. Determination, self-assertion, and bravery are called for, but the hot fire of Aries is driving you towards success in whatever endeavor you're asking about. The question: don't go too fast and forget your manners. Ya, jadi tetap santun intinya. Treat people well as you charge towards your goals. You'll create a much better karma for yourself. Ini bulan barunya. Nah, saya lagi mencari eclipse. Ini eclipse. New moon eclipse ya, ini ya, new moon eclipse ini. Eclipse pada bulan baru, expect powerful change, new moon eclipse. If you want an affirmation that you can achieve your dreams and get the desired outcome in the situation you're asking about, then this is it. This is a card of beginnings, and there are powerful energies at work, but be prepared. It could be quite a ride, and events now could even be jarring and uncomfortable. However, any new direction you take will almost always lead somewhere better than where you are at the moment. Whatever is happening now is happening for a reason. You'll appreciate later on. Jadi yang jelas dari semua pertanda
alam yang dicatat dalam astrologi Western adalah satu hal yang baru. Tadi ya, mulai dari new moon eclipse ya. Tadi new moonnya di mana tadi? New moon. Anyway, sorry. Kita kembali ke chart. Selain dari bulan baru gerhana matahari di Aries, yang artinya benar-benar a fresh new start dari big zero. Ariesnya adalah zodiak pertama, solar eclipse-nya benar-benar juga zero, a fresh new start, dan new moon. Jadi nggak ada yang bisa disangka lagi bahwa hal baru, completely new, is on the star. Jadi kalau kita masih terkejut bahwa situasi bisa berbalik 180 derajat, artinya kita belum siap. Tetapi semesta itu punya cara kepada kita, siap nggak siap, kalau sudah waktunya, it is time to go, nggak ada lagi negosiasi, nggak bisa, sedetik pun nggak bisa. Jadi ini adalah mengingatkan kita hanya bisa melakukan yang terbaik pada situasi apapun situasi yang kita hadapi. Hasil akhir, ketetapan itu bukan di tangan kita. Tangan kita hanya mampu melakukan upaya. Hasil akhir bukan wewenangnya manusia. Orang bisa melakukan sesuatu untuk membuat perubahan. Dan kita bukan satu-satunya orang di bumi ini. Dan jika kita terdampak oleh perbuatannya orang lain, then it is fate. Kalau kita punya keyakinan semua terjadi for a reason, you'll appreciate it later. Dan kita punya prasangka baik, selalu berprasangka baik, bukan ke orang aja, tetapi lebih penting itu adalah ke semesta, ke pemilik kita, maka everything's gonna be alright. Why? Karena kan hanya ada satu pelindung kita. Kalau kita masih percaya itu, hanya butuh satu pelindung. Dan pelindung kita adalah yang pencipta kita. Tapi kita harus trade kan? Trade-nya apa? Keyakinan. Kita dilindungi, tapi kita harus bayar dengan keyakinan penuh, tidak mempertanyakan. Banyak hal bisa dilemparkan ke dalam kehidupan kita, tergantung dari jalan yang sudah dibentangkan buat kita. Kita hanya tinggal melaksanakannya dengan kerelaan hati, dengan ikhlas, maka everything's gonna be just fine, ya. Kalau teman-teman udah biasa, atau lihat balik, ketika kita berserah diri, ketika sesuatu terjadi dan let it go, gitu ya. Apa yang terjadi selalu ada bantuan, selalu ada jawabannya, ya. Kalau kita mampu, jadi ini kan setiap orang ceritanya beda-beda. Kita bisa, setiap orang bilang, oh nggak bisa gini-gini segala macam. Tapi kalau kita look deeper ke hati kita dengan kacamata keyakinan, maka kita bisa melihat bahwa semuanya itu adalah jawaban untuk yang terbaik untuk kita. Bahwa kita harus membayar semua kesalahan kita di masa lalu dengan apa yang terjadi pada kita sekarang. Kalau kita melihatnya dari kacamata, berarti kita sudah membayar ya utang-utang kita yang lalu, dan kita tetap ikhlas, maka nggak ada satupun yang bisa membuat kita benar-benar down dan tidak bisa bangkit lagi. Down itu biasa dalam kehidupan, ada ups and down ya, supaya kita bergerak kan. Tapi kita yakin bahwa setiap downs ada upsnya, setiap ups selalu ada downsnya lagi ya, karena itu ritme kehidupan. Oke, barangkali itu yang perlu saya sampaikan pertama. Yang kedua, bulan baru ini terlibat dengan beberapa planet, utamanya memang tidak terlalu dekat, tetapi kita lihat ada Merkurius, Chiron, terutama Chiron yang paling dekat ini ya, di 19 derajat 22 menit, dan matahari di 18 derajat 51 menit. Merkurius ada di 25 derajat dan Aries ada di 24 derajat. Jadi energinya masih ada.
begitu juga dengan Ceres di 17 derajat di Capricorn. Jadi karena dia membentuk square ya, maka dia juga punya peran penting. Di sini hal lain yang juga ada kaitannya. Ya inilah memang indahnya ya kalau teman-teman biasa membaca chart itu di hari-hari penting tuh biasanya ada planet-planet yang lain tiba-tiba in alignment gitu, seperti ingin bercerita sesuatu, padahal semuanya masing-masing jalan di jalurnya sendiri, nggak ada yang keluar jalur, semuanya di jalurnya sendiri, sesuai dengan prosedurnya sendiri, aturannya sendiri, nggak ada yang berani satupun planet itu mengingkari apa yang harus mereka lakukan, kan hebat banget kan. Nah tapi di situ buat kita belajar dari manusia yang punya kebebasan untuk memilih adalah melihat bagaimana atau apa yang ingin diteriakkan oleh semesta kepada kita. Nah, planet-planet yang berada di sekitar itu, ya kita lihat Jupiter ada di 18 derajat 55 menit kan, matahari ada di 18 derajat juga. Walaupun kalau dihitungannya ini semi-sextile, artinya tidak terlalu besar, tetapi sebenarnya ada yang membantu di belakang kita. Siapa? Ada figur besar yang kuat yang melihat kita dari jarak. Mereka melihat tetapi tidak bicara sesuatu in silent, ya. Jadi tokoh yang begitu kuat tetapi diam. Tokoh yang bisa menjadi arogan tetapi memilih untuk silent. Luar biasa banget. Ya. Di situ ada, dan kita lihat juga energi perubahan itu kan tidak hanya tadi yang saya sudah sebutkan dari semua kartu-kartu tadi, dari monologi di mana bercerita semua berteriak tentang perubahan. Ini matahari juga semi sextile atau berada di derajat yang sama dengan Uranus. Jadi ada perubahan dari teknologi yang luar biasa, dan itu didukung oleh si energi kekuatan yang besar tadi yang melihat dari kejauhan. Tetapi memang kita lihat di derajat yang mirip juga, ada Lilith di 20 derajat 53 menit Virgo. Saya lebih melihat ini sebagai breakthrough dari kesehatan, dari level perorangan ya. Jadi ada cara lain untuk mengobati satu penyakit misalnya. Ada cara lain untuk menjadi lebih sehat. Itu juga terasa sekali di sini. Ada teknologi baru yang membantu kita untuk menjadi lebih sehat. Tapi caranya aneh. Nah, karena caranya aneh dan manusia itu cenderung berlebihan, ya, manusia secara keseluruhan cenderung berlebihan. Jadi hati-hati. Jangan mudah membeli produk kesehatan yang belum ada izin edarnya. Kenapa? Karena pemerintah itu sebenarnya ingin melindungi masyarakat. Jangan mudah terayu dengan janji-janji tentang kesehatan. Seperti itu, ya. Dan ini juga ada Pallas Athena di Pallas Athena derajatnya nggak terlalu dekat. Ya, saya pikir itu dulu. Kemudian kita lihat itu kan hari Senin ya. Hari Senin karena ini bulan baru, saya ambil sebagai titik tolak, jadi bacaannya tidak hanya hari itu, tapi kalau kita lihat hari itu ya sebenarnya ya ini satu hari sebelum Lebaran ya, kalau di Jakarta di Indonesia itu adalah bagaimana kita merasa bahwa perubahan itu tidak bisa dielakkan. Saya tidak tahu apa yang terjadi di benak kita pada saat itu hari Senin ya, tetapi sangat terasa energi kita menyadari bahwa kita bagian kecil dari semesta ya. Bagian kecil itu bisa dirasakan mungkin ketika lihat TV, begitu banyaknya massa yang sedang mudik misalnya, kemudian tiba-tiba kita dibanjiri rasa kita beruntung, kita bisa melewati masa ini dengan baik tanpa menderita, seperti itu ya. Jadi ada perasaan syukur, perasaan seperti itu. Dan mungkin kalau buat teman-teman yang berada di jubelan orang banyak itu barangkali ya, itu juga bisa merasakan bahwa bagaimanapun juga penyelamat kita itu selalu berada di sekitar kita. Kita hanya perlu untuk lebih alert, waspada, tetapi tidak mudah
ya, tidak mudah mencerap energi negatif dan melemparkannya kepada orang-orang di sekitar kita yang kita cintai, di mana kita juga harus membayar karmanya nanti. Itu hari Senin. Hari Selasa kita lihat pada pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, ini memang pembicaraan yang sangat, sebenarnya pembicaraan yang sangat tidak dibalik lah, ada sayapnya, pembicaraan yang ada sayapnya, pembicaraan yang mungkin menyinggung perasaan, pembicaraan di mana ada orang lain mendominasi dan kita nggak terlalu suka seperti itu, atau kita tanpa disadari ditempatkan pada posisi yang akhirnya loh kenapa jadi saya di pojokan seperti ini, tapi tanpa terasa. Anyway, itu saya melihatnya dari bulan yang conjunction dengan Merkurius yang retro dan dengan Aries di Aries. Jadi energinya adalah hari Selasa ya. Hari Selasa adalah semua verbal. Verbal itu bisa berisi hal-hal yang bergosip. Ya. Itu. Jadi be very careful, jangan sampai bergosip, terutama kita bicara mengenai kekayaan. Jadi jangan sampai ada fitnah. Intinya seperti itu. Tapi anyway, ini buat yang merayakan Lebaran, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Kita diingatkan kembali untuk menjadi diri yang lebih positif. Kita sudah diuji selama 1 bulan dan ingat betapa beratnya 1 bulan ujian di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita kembali ke lumpur yang sama, mengotori kita lagi. Kita nanti harus membersihkan diri lagi. Kalau kita sukar membersihkan diri dengan cara sukarela, maka kita harus tunggu 1 tahun. Nggak tahu dalam 1 tahun itu apakah kita dikasih kesempatan hidup atau tidak. Nggak ada yang tahu kapan kan. Jadi upayakan semaksimal mungkin kita stay clean as much as possible sampai ke hari dimana kita mulai berpuasa lagi di bulan Ramadan ya. Dan kita lihat sebenarnya energi dari T-square, tetapi juga dengan Grand Trine, di mana matahari terlibat dalam T-square-nya. Ini menunjukkan kalau memang ada pihak besar, bisa pihak berwenang, pihak yang punya kekuatan itu tengah merencanakan perubahan, like it or not. Dan tidak semua orang menyukainya, dan ini akan terkait dengan kesejahteraannya banyak orang ya, tapi itu adalah hal yang positif. Kenapa? Karena trine ya, grand trine. Jadi saya nggak lagi ngomongin politik, saya ngomongin grand trine. Kemudian tapi ada T-square di mana yang terlihat sekarang itu adalah diskusi tentang ketidaksepahaman bagaimana mengelola kekayaan tersebut. Tetapi sebenarnya niat baiknya itu ada karena Grand Trine. Tapi T-square-nya di mana ada matahari di T-square-nya, kan artinya ada yang menerangi, ada yang terlihat. Yang terlihat adalah pertentangan yang luar biasa terhadap pengaturan kesejahteraannya orang banyak. Ya, seperti itu. Kemudian ini tanggal 10 hari Rabunya, bulan sudah ada di Taurus. Ini sebenarnya waktu buat kita mengambil kesempatan untuk menyamankan diri ya. Ini menyamankan diri itu perlu sekali untuk kita lakukan, terutama karena justru hari Rabu ini banyak hal yang kita wajib lakukan. Kita wajib bayarkan, tanda petik, bayarkan. Kita wajib bayarkan. Suka atau tidak, kita harus tetap bayar. Itu obligasi kita. Itu adalah keharusan kita. Tapi di antara keharusan tersebut, jangan lupa untuk terus mencari kenyamanan. Hari Kamis ini terasa sekali setelah kita bertemu dengan orang penting tersebut, ya. Kita merasakan ada energi yang berbeda datang kepada kita. Itu yang saya rasakan. Dan kita mampu melihat sebenarnya bahwa banyak orang dengan tipe yang berbeda, tetapi kita punya satu tujuan. It doesn't matter, kita semakin mampu untuk bertoleransi.
kita paham bahwa tidak ada kejelasan pada saat ini ya, terutama karena matahari square dengan Ceres, tidak ada kejelasan, atau justru yang disorot adalah ketidakjelasan. Tetapi kita tahu bahwa kejelasan yang hakiki ada di dalam hati kita. Itu hari Kamis. Ya, ajaib banget memang. Itu rasanya tuh ajaib banget. Nah, hari Jumat, bulan oposisi dengan Pallas Athena retro, membuat T-square dengan focal point Juno retro. Jadi ini saya merasa bahwa situasinya, dan ini juga bulan membuat square dengan Mars dan Saturnus yang masih conjunction, dan ini Mars Saturnus conjunction juga quincunx dengan South Node. Jadi ini menunjukkan bahwa hari Jumat itu kita sadar bahwa kita berada dalam situasi di mana kita harus memilih karena ucapan kita sebelumnya gitu ya, di mana kita tidak sepenuh hati ingin melakukannya, tetapi harus melakukannya gitu ya, sehingga mungkin ada kata-kata yang keras ya, entah dari kita atau ke kita ya, terkait dengan seharusnya bagaimana. Dan biasanya diskusi tentang seharusnya bagaimana itu mudah sekali diucapkan, dan itu adalah omongan paling empuk ketika kita pengen ngamuk tapi nggak membawa kita kemana-mana. Jadi ada situasi mengecewakan misalnya ya, dia kan seharusnya begini ya, jadi dan itu tuh bisa berulang-ulang ya, bisa saya sampai ngomong ya, pernah ya bener-bener ya 15 menit cuma dengerin orang ngomong seharusnya gitu ya, kayak dia mau bikin prosedur, standar prosedur gitu, SOP. Tapi apa yang diomongin itu ya cuma omongan aja, nggak bisa sampai mana-mana, karena yang sedang dibicarakan juga, yang bersangkutannya juga nggak ada di kita gitu, nggak di depan. Dia ngomong panjang lebar tentang subjek A, tapi A-nya juga nggak ada di tempat. Jadi ya upayakan aja, karena ini sudah diperingatkan gitu ya. Sebisa mungkin kita nggak menjadi orang dengan posisi tersebut. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya nggak suka. Tapi kan orang beda-beda ya. Mungkin ada yang menganggap itu adalah hal yang biasa. Kalau menurut saya, kalau kita lagi pengen ngomong tentang seharusnya, omongin sama orangnya langsung. Tetapi kalau ngomong langsung ke orangnya, tadi juga udah diingatkan ya, jaga kesantunan, jaga perasaan orang, jangan sampai kita harus membayar karma kemudian hari. Itu aja. Ini hari Jumat. Hari Sabtunya bulan ada jadi ini masih sibuk-sibuk mulai dari hari Jumat, Sabtu ya, masih sibuk-sibuk gitu ya. Tetapi memang situasinya lebih banyak yang square ya. Jadi square itu maksudnya attention. Jadi kalau hari Sabtu nih kita lihat tensionnya dengan Lilith dan dengan Neptunus. Jadi ini lebih ke ngomongin orang sih ya. Saya nggak bisa lihat lain kecuali feeling saya adalah kita ngomongin buruk orang lain. Jadi ya barangkali tantangan pekan kali ini adalah kita tidak membuat situasi sehingga kita sedang makan bangkainya orang, tanda petik ya. Itu kan istilah untuk kita membicarakan hal buruk. Perkara itu benar atau tidak itu lain hal. Karena kalau yang benar kan tadi yang saya bilang, makan bangkainya orang gitu kan. Memang benar, tapi apa emang harus diomongin gitu ya. Kalau nggak benar, which is kita juga belum tentu punya kesempatan mencari evidence gitu ya. Artinya fitnah. Fitnah itu kan juga kejam gitu ya. Nggak ada orang satupun yang mau difitnah, apalagi diomongin jelek di belakang kita ya. Jadi bayangkan kalau kita di posisi itu, udah gitu aja. Jadi setiap kali ada kesempatan untuk membahas, membicarakan orang, keburukan orang, atau membahas dengan orang lain sesuatu yang pada akhirnya itu memojokkan orang, karena barangkali juga bukan orang yang nggak ada di situ, tapi kita sendiri ngomong sesuatu yang membuat orang itu embarrassed gitu ya, malu, humiliated gitu ya, merasa direndahkan dan lain sebagainya. Just don't do this gitu ya, just don't do this. Dah
Tapi kalau kita yang berada di posisi itu, kalau dari saya lebih suka menghindar, tapi kan orang akan bilang A, B, C tentang saya gitu ya. Kalau saya menghindar dari situasi sosial biasanya, tapi saya merasa bahwa itu lebih baik daripada kita terlanjur berperilaku tersebut. Lebih baik menghindar orang lain yang membicarakan, doesn't matter buat saya pribadi, daripada kita yang melakukan hal tersebut gitu. Tetapi kan itu artinya juga ada coward di situ ya, mungkin ada rasa takut dan kita succumb sama ketakutan kita barangkali ya, tapi nggak tahu, mungkin kita bisa lihat nanti dari kartu-kartu oracle atau tarot yang akan datang, tapi tentang bagaimana kita harus bersikap. Tapi itu yang biasa saya alami seperti itu. Hari Minggu bulan yang conjunction dengan Vesta ini kembali lagi sama seperti pekan lalu ya. Hari Minggu tuh ada saatnya kita ingin worship sesuatu gitu ya. Worship sesuatu itu entah berdoa, entah meditasi, tapi ada satu hal yang membuat kita merasa harus mendedikasikan jiwa dan raga kita pada sesuatu gitu ya, pada sesuatu, dan itu datangnya dari emosi paling dalam. Nah, tinggal diterjemahkannya bagaimana ya. Jadi kalau saya menerjemahkan yang paling tinggi levelnya adalah secara spiritualitas tentu saja kan. Nah itu artinya kita lagi ingin berdoa, lagi ingin menyendiri, membuat koneksi yang lebih dalam dengan pencipta kita, membiarkan kita punya waktu khusus untuk me time gitu ya, itu termasuk. Atau yaitu kan yang paling worldly adalah, yang paling saya sering itu adalah sibuk sendiri, masak sendiri di rumah, atau bersih-bersih di rumah, atau nonton drama seharian gitu ya. Hal lain adalah ya hal-hal buruk lain bisa terjadi, misalnya gitu ya, menggunakan zat-zat yang memabukkan gitu, yang adiktif, itu juga bisa termasuk di sini. Jadi so be very careful gitu ya. Tapi di sini saya hanya membaca posisi bulan yang conjunction dengan Vesta berada di Cancer. Jadi memang ini dilakukannya sangat private ya, sangat private. So be very careful juga. Tapi mudah-mudahan kita mengambil energi yang paling tinggi tadi ya, spiritual. Oke, hari Senin tanggal 15 ini masih libur ya kalau dari tanggalan ya. Ini bulan oposisi dengan Ceres, dan ini kita lihat sudah membentuk square, dan ini semakin jelas tadi yang grand trine yang saya cerita tadi ya, ada niat baik dari orang besar untuk menyelesaikan masalah keuangan, tapi yang terlihat adalah carut marut dari pengelolaan keuangan ya. Itu akan kita bahas pada hari Senin, intinya seperti itu. Oke. Jadi apa yang menjadi tema besar dari bacaan astrologi pada saat ini tadi adalah jangan sampai kita ngomongin orang. Satu, yang kedua kita toleransi dengan keberbedaan orang. 3, tahan ucapan karena energi dari emosi yang tinggi itu bisa mengendalikan kita. Oleh sebab itu, jadilah orang yang dalam hati kita pemberani, tetapi mulut kita tidak mudah mengeluarkan kata-kata buruk. Ya, jadi ada filternya gitu di mulut kita. Itu kemudian kita masuk ke Rumi. 1 kartu, kita acak, kita ambil yang tengah. Merciful Mother Jamal, ini sensual banget. Oh sudden resurrection, oh countless blessing, oh blazing fire in the jungle of thoughts. Today you arrive with laughter to break open the jail. This is very nice ya. Cuman sedikit, tapi ini seperti kebangkitan kembali. Ini adalah berkah yang luar biasa. Blazing fire, tiba-tiba ada api menyala lewat begitu besar.
di pikiran kita yang kalut, yang kacau, yang berantakan, tiba-tiba ada penerangan. Jadi ketika ada penerangan tersebut, enlightenment, kita tiba-tiba tertawa dan kita terbebas dari satu hal yang mengungkung kita. Seperti itu. Ya, saya tidak akan berlama-lama di sini. Saya masuk ke Lenormand, ambil 3 kartu seperti biasa. Jadi ada pilihan, ya pilihan itu sudah terbentang buat kita. Entah kita sudah mengambil pilihan atau belum, pilihan itu ada setiap saat dan kita bisa membahasnya tidak hanya dari hal-hal yang kecil ya. Jadi mungkin ini berproses. Ini pengambilan keputusan. Iya, sebagian besar ini adalah pengambilan keputusan yang kemudian kita akan menjadi yakin dan berani announce to the world gitu ya, sebelah kanannya. Jadi apapun keputusan kita yang tadinya keputusan itu masih dalam angan-angan, masih dalam pertimbangan, somehow gitu ya, kita akan mengambil keputusan besar dalam kehidupan kita. Dan kalau kita kaitkan dengan perubahan besar, maka keputusan kita most likely adalah keputusan yang mengubah kehidupan kita. Kita kembali ke sini. Saya sudah mengambil beberapa deck dan yang jumping. Yang pertama adalah The Seer. The Seer itu melihat ke masa depan. Saya tadi belum sempat membaca, jadi saya baca ya. The Seer represent the capacity to reach beyond the obvious detail of life into the hidden realm where information is available to those with the discernment to perceive it. The symbol represents psychic perception, intuition, and capacity to know something without a prior exposure. The seer know truth, always seek truth beyond all else, and see reality as it truly is without judgment. Jadi kita melihat jauh ke depan. Seer, kita udah punya intuisi mengenai apa yang mungkin terjadi. Dari mana dia mengetahui itu? Dari pembelajaran masa lalu. Di sini, pertama wisdom, ini previous events ya. Wisdom, jadi kita melihat, kalau kita lihat gambarnya itu kan ada gelap cinta di situ. Kita menggapai cinta, tapi apa yang kita lakukan? Kita menumpuk buku-buku ya. Kita terus menjadi pintar sih penggambarannya. Ini di situasi yang terus berjalan, dia berdiri di atas buku yang sudah dibaca, dia udah kuasai. Perlahan buku itu tebal-tebal semua, tapi di atas perahu yang bergerak. Yang digapai adalah cinta. Ini adalah previous events-nya. Yang sekarang adalah the path ya, current situation. The path ini kita udah melihat ada hal lain di sana, tinggal keputusan kita. Tadi kita pengambilan keputusan kan, we will announce our decision for the future gitu ya. Tapi apa yang kita lakukan adalah kita yang memutuskan whether or not we are going to pass through the window ya. Ada window of opportunity ya, whether we'll take it or not is our decision. Tapi kalau di sini kita lihat acceptance di near future-nya, acceptance of the current situation is the first step to change. Acceptance dari kondisi bahwa kita akan berubah. The past does not exist. The future hasn't happened. There is only right now. Jadi kita menerima dari day per day. Kalau kita lihat the path, the way is open for you, the path is illuminated. Begin the journey now, respond and take action. We must be courageous and move forward. Jadi clear banget ya. Melihat masa depan, kita juga akan mengambil keputusan ke depan. Kalau dari 2 kartu yang ini adalah represent the situation you are asking about, adalah peacekeeper. Jadi situasinya sekarang kita mencoba untuk berdamai, let go of the need to be right ya. Jadi kita nggak stubborn lagi, kita nggak ngotot-ngotot lagi. Ini adalah situasi yang sekarang. Situasi sekarang kita udah nggak ngotot-ngotot lagi, kita nggak panik-panik lagi, kita nggak fight lagi ya, kick and tendang dan
scream ya, kick and scream gitu, bahwa nggak mau ini, nggak bisa itu, nggak boleh begini, seharusnya ini begini. Nah itu udah nggak lagi. Kalau di sini peacekeeper, let go of the need to be right ya. Kita udah nggak argue lagi untuk sesuatu yang tidak bisa diubah gitu ya. Ini maka represent what you need to know or do about adalah ini kita lihat sebagai mami yang sangat cantik ini membawa buah-buahan yang segar, enjoy, growth, and reap rewards. Jadi sini penggambarannya adalah begitu kita mampu menerima situasi apa adanya sesuai dengan apa yang digariskan untuk kita, maka ambil kesempatan kita ya yang diberikan kepada kita untuk menjadi sejahtera. Exactly, no? Jadi si Ceres tadi, kalau dari astrologinya, Ceres itu menjadi titik penting. Lama dia disinari oleh matahari, menunjukkan bahwa kesejahteraan adalah prioritas kita pada saat ini. Kalau banyak komplikasi, kerumitan sana sini, itu sudah biasa gitu ya. That's life. No, ada ups, ada down. Dan kalau kita lihat down di sini memang tergambar sekali ya, ketika gambar peri ini menunduk ke bawah, dan ini gesturnya itu kayak defeated banget gitu ya, moving forward fearlessly. Tapi isinya adalah moving forward fearlessly. Ya, previous event. You are making a big breakthrough in your life by putting your divinely inspired ideas into action. Dari tadi sebenarnya ceritanya sama ya, diambil dari beberapa kartu, cari yang jumping gitu ya. Semua isinya hampir sama. Trust that you are guided each step of the way, ya. Tapi itu tadi, kita harus bayar, bahwa kita akan baik-baik saja, kita harus bayar dengan keyakinan. New opportunity, see, it's coming, current situation, be aware of huge new opportunity being presented to you. It is safe for you to trust and enter into this new realm. Nih kayak udah berteriak, itu udah konsisten keluar terus, a feeling safe, jadi you're gonna be just fine. Any feeling of danger or vulnerability are healing, and they are replaced with the certain knowledge that you are safe and protected right now. Itu adalah near future-nya. Jadi itu hampir sama dari tadi pesannya. Kalau kita lihat di sini, Three of Michael itu sama, kesedihan ya, tadi gambar yang menundukkan. Jadi memang ini this girl is crying so hard ya, crying di dadanya Mikhail gitu ya. Release the past, you will grow from this situation. Time heals all wounds, itu ya. Di sini penggambarannya seperti itu. Itu kartu masa lalu. Kartu sekarangnya adalah Four of Michael ya, Four of Swords ini ya. Insights that come from quiet meditation, the need for more sleep or time off, seek relief from stress. Jadi kita ambil waktu pekan kali ini untuk istirahat ya. Ini kan gambarnya kan yang ada pedang di bawah tempat tidur, 3 kita simpan di agak jauh dari tangan kita, tapi tetap ada. Jadi pikiran itu ada, tetapi kita lagi nggak pengen mikir, kita lebih baik dream aja pada saat ini, dream, bobo ya. Sekarang kita pindah situasi, dari situasi yang penuh dengan logika masuk ke situasi yang dreamy. It's okay, karena near future-nya adalah Knight of Gabriel, confident, enthusiastic, courageous, charismatic. See, time to take action, great passion for a cause, instinctively knowing just what to do. Jadi kita nanti, jadi ada saatnya nanti kita akan tahu apa yang harus kita lakukan, dan kita nggak harus pikir mulai dari sekarang ya. Sekarang waktunya istirahat. Oke, itu dari kartu-kartu yang sudah dicari tadi. Ada tarot, ada oracle. Sekarang dari kartu tarot yang klasik. Well. See, kita lihat. Yang penting hasilnya. Wheel of Fortune ya. Wheel of Fortune bicara tentang keberuntungan,
hasilnya adalah apapun yang terjadi kita akan beruntung. Tapi kita lihat memang ini luar biasa ya gambarnya ya. Jadi situasinya adalah kita ingin perubahan yang cepat gitu, kita nggak sabaran lagi. Kita kemudian menjadi orang yang suka berorasi, mengedepankan filosofis kehidupan kita gitu ya, nggak sabar, buru-buru, impatient, rushing, explorer, pokoknya belum tahu apa, pokoknya kita datang duluan. Kalau perlu kita debat orang yang nolak atau meragukan pikiran kita, itu situasinya sekarang. Kita udah kebelet berubah gitu, kayak ada sesuatu yang terjadi, satu hal yang buruk kalau kita nggak lakukan perubahan, seperti itu situasinya. Tapi gimana ini kalau ini nanti besoknya, kita nggak sabaran ya. Challenge-nya adalah loss, sorrow, betrayal, necessary sacrifice. Jadi kalau kita buru-buru memang selalu harus ada yang dikorbankan, compromise, itu biasa. Kalau kita butuh cepat, kualitas agak turun. Kalau kita butuh quality gitu ya, kita butuh waktu lebih panjang, itu standar semua pekerjaan gitu. Kita mau pasangan yang perfect, ya jangan buru-buru begitu ketemu yang suka langsung ditomplok gitu ya, misalnya nggak bisa juga gitu kan. Nah ini yang terjadi di sini, tapi jelas bahwa ini adalah challenge. Jadi ya kita hitung aja, kalau kita butuh buru-buru ya, ini situasinya butuh buru-buru ya, kita tahulah artinya kita sedang harus bayar banyak aja kan gitu kan, kita harus bayar lebih, extra service, advice-nya, arguments, unhealthy competition, ongoing struggle, combative personality. Karena ini tempatnya di advice ya, maka kalau kita ingin perubahan yang cepat ya, which is memang itu kondisinya, situasinya, dan kita tahu kita akan harus bayar lebih banyak, ya kita nawar completely like that. Siapa tahu kalau nawar kita dapat keberhasilan. Ya lucu sekali ya bacaannya hari ini. Jadi intinya adalah kita buru-buru, mungkin kita pengen buru-buru cepat-cepat, kita harus bayar mahal gitu, double payment, tapi kita habis negotiate barangkali kita akan berhasil. Jadi jangan pasrah intinya ya. Kalau dari bacaan itu bilangnya sih jangan pasrah. Ya jangan pasrah. Padahal tadi saya bilang kalau bisa ikhlas. Anyway ya, kita tarik ulur sendiri, tahu situasinya masing-masing ya. You are wise and powerful. Ya kembali lagi, you are wise. Jadi memang kembali lagi ke diri kita yang harus bijaksana and powerful, far beyond what you were taught. You were taught, jadi diajarkan as a little child or as an adult. Jadi ketahuilah bahwa dirimu itu bijaksana, tahu apa yang harus dilakukan, dan ketahuilah bahwa kamu tuh sangat powerful, lebih powerful dari yang orang bilang, orang ajarkan tentang dirimu ketika kamu kecil ataupun sekarang. Jadi mungkin kita akan menemukan bahwa kita lebih powerful dari apa yang kita pikirkan, karena yang kita pikirkan hanya masukan dari orang lain, belum sesuatu yang kita pernah praktekkan seperti itu. Oke, ada satu hal lagi yang saya ingin lihat, maaf ya, saya kembali ke bulan baru ini. Ada matahari ada di 18 derajat 51 menit atau antara 18 derajat dan 19 derajat. Dan kalau kita lihat dari artinya, di 18 derajat Aries adalah lying in a hammock slung between two huge trees. A man plays the guitar while his buxom wife snuggles up against him, embracing life with an open heart, sharing nature's broad tolerance for all forms of life, providing physical and emotional support for others. Jadi ini energi Aries yang paling romantis ya, rasanya seperti itu pada saat ini. Kalau 19 derajatnya Aries adalah in a dream, a man drifts along in a glass-bottomed boat, untouched by the dangerous sea creatures that emerge from the ruined cities below. Jadi di sekitar itu ada bahaya, tetapi walaupun dia mampu melihat bahaya tersebut, tapi dia dalam kondisi terlindungi. Kenapa? Boatnya dia itu dari kaca, dia tidak bisa diserang oleh hewan tersebut atau beast
tersebut sea creatures. Sea itu artinya bahaya yang menyangkut perasaan keyakinan. Ya, jadi ada bahaya terkait dengan perasaan kita. Yang menyerang kita adalah menyerang perasaan kita dan keyakinan kita. Tetapi kita punya shieldnya di 19 derajat. Kalau kita lihat 20 lebih dekat ke 17 sebelumnya. Suitcase in hand, a girl marched out the door to move in with her boyfriend. Her parents sit and watch in a stony silence. Oke, jadi ini yang kita ambil 18 dan 19 ya. 18 itu adalah energi yang santai, passionate ya, berada di bawah dua pohon, nyaman. Ambil yang itu. Sama yang 19, bahwa kita punya keyakinan bahwa apapun yang menjadi bahaya terkait serangan untuk perasaan kita dan keyakinan kita, kita punya shieldnya yang kuat membuat kita lebih siap untuk serangan tersebut, dan kita terus mengarungi kehidupan ini tanpa terpengaruh oleh sea creators yang akan menyerang kita. Oke, wanita indah di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.